Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengenali apa sih itu OSI. Jadi, pada tahun sebelum 1990, OSI ini adalah sebuah model lapisan atau layer yang mendominasi literatur komunikasi data dan jaringan. Nah, pada tahun 1947, sebuah badan yang bernama International Standard Organization ataupun yang bisa kita sebut sebagai ISO mendirikan badan multinasional. Jadi ISO ini mengeluarkan standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek. Salah satunya itu adalah model OSI. Untuk dapat dengan jelas mengerti mengenai keamanan jaringan komputer, kita harus terlebih dahulu mengerti bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Nah, jadi di sini standar ISO atau OSI membagikan beberapa lapisan yang saling independen satu dengan lainnya untuk meningkatkan kompatibilitas antar berbagai pihak yang mungkin terlibat. Jadi lapisan jaringan itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu ada layer fisik, yang kedua ada layer data link, yang ketiga ada layer network, yang keempat ada layer transport, yang kelima itu ada layer session, yang keenam ada layer presentasi, dan yang ketujuh ada layer aplikasi. Jadi lapisan-lapisan yang ketujuh tadi itu menggunakan antarmuka Ethernet, USB, HDMI, dan SATA. Namun belum ada penelitian yang menggunakan antarmuka serial, komunikasi serat optik. Nah, sehingga di sini diperlukan suatu penelitian yang menggunakan port serial pada PC. Salah satunya itu adalah RS-232. Biasanya RS-232 ini digunakan sebagai antarmuka POF. Nah, antarmuka serial yang hanya mengirimkan 1 bit dalam satu waktu, sehingga antarmuka serial memiliki keterbatasan dalam kecepatan pengiriman data. Namun, walaupun antarmuka serial sudah ditinggalkan, masih ada serial yang menggunakan komunikasi perangkat data, communication equipment, ataupun yang biasa disebut dengan DCA. Nah, jadi di sini kita juga akan mempelajari sebuah konfigurasi yang dinamakan peer-to-peer, di mana parameter kinerja yang diamati adalah delay, throughput, dan iPattern. Nah, supaya kita lebih paham sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Sebenarnya OSI itu apa sih? Jadi, Open System Interconnection atau yang biasa disingkat dengan OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Nah, tujuan dibuatnya model referensi itu tadi agar menjadi rujukan untuk para vendor maupun developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interpolate. Nah, di sini interpolate berarti dapat bekerja dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja OSI layar. Nah, proses perjalanannya data dari satu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus melalui setiap layer dari OSI untuk dapat sampai ke host tujuan. Nah, tadi kan OSI layar kan ada 7 lapisan nih. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalnya ketika kita akan mengirimkan sebuah email ke komputer lain pada sebuah jaringan komputer. Nah, di sini pun
proses pengiriman email harus melalui tahap 7 layer tadi. Nah, yang pertama kan layer yang pertama dimulai dari application layer. Nah, pada application layer yaitu akan menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk pengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Nah, setelah program disediakan, selanjutnya akan menuju layer kedua, yaitu menuju layer presentation. Nah, pada presentation layer, email tersebut akan dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Nah, setelah email dikonversi, akan menuju layer ketiga, yaitu layer session. Dan pada layer session akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut, mulai dari bentuk hingga selesainya proses pengiriman. Setelah proses pengiriman dibentuk, akan menuju layer keempat, yaitu layer transport. Pada layer transport ini akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian dikumpulkan kembali pada transport layer. Setelah selesai pada transport layer, kemudian akan menuju layer kelima, yaitu layer network. Pada layer network akan dibuatkan sebuah alamat yang ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut sampai ke tujuan. Nah, setelah memiliki alamat, akan menuju layer keenam, yaitu layer data link. Pada layer data link ini akan dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima yang akan ditetapkan. Dan setelah semua sudah ditetapkan, yang terakhir akan menuju layer fisik. Nah, pada layer fisikal ini, data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Nah, itulah contoh langkah-langkah pengiriman sebuah email berdasarkan OSI layer dengan 7 lapisan layer itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu layer ketujuh, yaitu application layer. Apa itu application layer? Application layer adalah lapisan yang menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasarinya di mana pesan akan dikirim. Protokol application layer digunakan untuk pertukaran data antara program yang berjalan pada source dan host tujuan. Selanjutnya yaitu OSI dan TCP IP model. Fungsi yang terkait dengan protokol application layer jaringan memungkinkan manusia untuk antarmuka dengan jaringan data yang mendasarinya. Ketika kita membuka web browser atau jendela instant messaging, aplikasi dimulai dan program ini dimasukkan ke dalam perangkat memori di mana ia dieksekusi. Setiap program yang dieksekusi dimuat pada perangkat yang disebut sebagai suatu proses. Dalam application layer ada dua bentuk program perangkat lunak atau proses yang menyediakan akses ke jaringan, yaitu aplikasi dan layanan. Selanjutnya, the client server model. Dalam client server model, perangkat meminta informasi disebut client dan perangkat menanggapi permintaan disebut server. Client dan server proses berada dalam application layer. Klien mulai pertukaran dengan meminta data dari server yang merespon dengan mengirimkan satu atau lebih aliran data ke klien. Protokol application layer menggambarkan format dari permintaan dan respon antara klien dan server.
Selain transfer data aktual, pertukaran ini juga mungkin membutuhkan informasi kontrol seperti autentikasi pengguna dan identifikasi file data yang ditransfer. Selanjutnya, the peer-to-peer model. Selain client server model untuk jaringan, ada juga model peer-to-peer. Peer-to-peer jaringan melibatkan dua bentuk yang berbeda, desain peer-to-peer jaringan dan aplikasi peer-to-peer. Kedua bentuk memiliki fitur yang sama tetapi dalam praktek kerja yang sangat berbeda. Dalam sebuah jaringan peer-to-peer, dua atau lebih komputer yang terhubung melalui jaringan dan dapat berbagi sumber daya seperti printer dan file tanpa harus memiliki dedicated server. Setiap perangkat dihubungkan akhir dikenal sebagai peer, dapat berfungsi baik sebagai server atau klien. Satu komputer bisa berperan sebagai server untuk satu transaksi sekaligus berfungsi sebagai klien bagi orang lain. Peran klien dan server ditetapkan pada basis permintaan. Terima kasih.